Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Endri Listiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya ketika murid mengerjakan soal atau ulangan harian. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham apa yang saya ajarkan, karena fokus saya hanya ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta murid menghafalkan materi. Saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham apa yang saya ajarkan, karena fokus saya hanya ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta murid menghafalkan materi. Saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, karena murid mempunyai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya menjadi fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid. Berikan kesempatan untuk mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya lakukan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat pejuang pendidikan.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.